tumben aja gitu kan, ya udah toh juga memang nggak ada apa-apa, lagian juga dari tadi kita cuman ada yang merhatiin doang tapi sosoknya nggak berani ngedeket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian mesum nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi biar nggak panik coy. Nah, cerita yang gue bakal bawain itu dari Ilham dan Jaya lagi nih cuy. Pada saat itu mereka mau melakukan pendakian ke Gunung Gede tapi lintas. Nah, kebetulan pada saat itu tuh mereka cuma naik berdua doang, yaitu Ilham dan Jaya. Sedangkan teman yang lain tuh ada kegiatan kampus atau ya ada sesuatu kegiatan yang memang mereka tidak bisa tinggalkan lah. Dan Jaya pun tidak keberatan pada saat itu. Oke, gue sih gas-gas terus, dia bilang kalau masalah naik gunung. Singkat ceritanya, setelah mereka packing dan lain-lain atau ya udah mulai memasuki hari pendakian, mereka berangkat tuh. Kondisi pada saat itu memang mereka tuh naik di hari weekday, bisa dikatakan ya pendaki harusnya sepi. Apalagi kalau pendakian rame itu kan, rame-rame itu pas masa-masa udah muncul film 5 cm kan. Tapi pas mereka naik kan film itu belum ada cuy, ya bisa dikatakan di tahun 2000-an gitulah. Akhirnya mereka naik kan awal-awal, dan kondisi pada saat itu mereka tuh pakai jalur lama, bukan jalur yang sekarang biasa kalian taiki ya. Jalur lama itu mungkin ada sebelah kanan. Nah, mereka itu sampai di base camp kurang lebih jam 10 atau jam 11 siangan. Dan memang mereka tuh tidak menargetkan untuk sampai cepat atau ngeres dulu, tapi intinya sampai istirahat bentar terus trekking, entah itu kena trekking malam atau apapun ya udah gitu kan. Nah, setelah mereka sampai, mereka ngurus registrasi, simaksi dan lain-lain. Ya, setelah selesai sholat zuhur lah, mungkin sekitar jam 2-an, mereka tuh langsung mutusin buat mulai pendakian. Di awal pendakian memang namanya juga bocah saklek, terutama si Ilham ini kan. Jadi ya nggak punya tuh yang namanya pikiran was-was atau takut. Tapi beda halnya sama si Jaya. Kalau Jaya tuh selalu waspada, selalu nengok sekitar kiri dan kanan. Walaupun Jaya ini bisa dikatakan ya nggak perdana banget sih naik gunung, tapi untuk lintas jalurnya dia baru perdana. Via Cibodas dia pernah, via Putri pernah, via Selabintana pernah, tapi belum pernah yang namanya lintas gitu kan. Dan memang estimasi pendakian mereka itu adalah 3 hari 2 malam. Yang pertama di Surken, yang kedua nanti akan di Kandang Badak gitu. Mereka tuh awal-awal mulai gitu kan masih santai, masih normal. Justru mereka tuh kayak istirahatnya tuh ngaret banget. Dan dari situ memang nggak ada sesuatu hal yang aneh. Sampai suatu ketika mereka sampai di pos 3 itu bisa dikatakan maghrib lewat banyak, yaitu 6:30 lewat lebih. Nah, ketika mereka ngeres di pos 3 ini, Ilham bilang, "Tumben lu Jay, kagak penakut begitu gitu ya, nggak penakut kayak biasanya, apalagi ini kita cuman berdua," kata si Ilham gitu kan. Jaya bilang, "Ngapa sih pakai bahas yang takut-takut begitu? Udah, kalau partner pendakian lu lagi ayem, kagak usah lu senggol-senggol, udah diem aja, kita ngebahas apa kek.
Ini malah ngebahas yang serem-serem, santai aja. Kalau gue masih aman, aman. Lu jangan takut-takutin. Ya Ilham tuh kayak bilang, ya tumben aja gitu kan. Ya udah, toh juga memang nggak ada apa-apa. Lagian juga dari tadi kita cuman ada yang merhatiin doang, tapi sosoknya nggak berani ngedekat. Dari situ Jaya kayak kesel kan, ini orang apa sih, maunya apa gitu kan. Tapi Jaya ini nggak nyari atau nyari sosok yang liatin itu, jadi kayak cuek aja. Justru dia makin nunduk begini cuy, makin nunduk sambil nyemil-nyemil. Dari situ Ilham bilang, sholat maghrib dulu kali ya, sholat maghrib dulu lah di sini. Ya udah sholat maghrib lah mereka berjamaah. Nah ketika sholat berjamaah ini, Jaya kan kondisinya sebagai makmum cuy. Jadi Ilham ini depan kan, Jaya di belakang. Jaya ini ngerasa bahwa di belakang itu kayak ada sosok yang dekat banget, entah ikut sholat bareng atau apa. Jadi sholatnya tuh kayak jadi enggak khusyuk cuy. Jadi kayak ngelihat begini penasaran, dan ngelirik ke sini nggak ada, ngelirik kanan nggak ada. Lo tahu ketika ruku, Allahu Akbar, harusnya kan ngelihat ke bawah nih. Kan penasaran nih manusia gitu kan. Dia ngelihat ke kolong. Yang dilihat di kolongnya dia itu ada kaki hitam gosong, gak tahu perwujudannya kayak apa. Dari situ Jaya kayak astagfirullahaladzim. Dia langsung nutup mata, dan saking ketakutannya dan jadi gak fokus dengan sholatnya, lu tahu gak, ditegur. Bukan ditegur sih, lebih tepatnya ditepuk bahunya. Dan yang nepuk bahu itu kan si Ilham ini cuy. Cuman Jaya ini karena kondisinya merem, dia karena ketakutan juga, dia tuh langsung teriak, setan, setan. Ditempeleng dong. Lu tahu nggak, dikeplak kepalanya si Jaya tuh sama si Ilham. Lu sholat makanya yang bener, jangan celangak celinguk. Udah gue kasih tahu tadi di awal, lu nggak celangak celinguk, giliran sholat aja lu celangak celinguk. Astagfirullahaladzim. Lu ngapa sih ngagetin? Gue kagak ngagetin, justru gue ngebenerin sholat lu. Dia bilang, jangan, dari tadi lu ruku terus. Dia bilang, udah lu sholat lagi. Akhirnya ngambil wudhu lagi, sholat lagi lah, dengan kondisi ya ditungguin gitu kan. Nah selesai sholat, dari situ Jaya bilang, gue ngeliat kaki gosong, kata si Jaya itu. Wah yang bener lu kaki gosong. Itu mah perasaan lu doang kali. Ya mungkin kalau memang beneran lu ngeliat juga bukan kaki gosong kali, abis nyebur ke lumpur atau abis main arang gitu kan. Lu mah kagak pernah bener. Udah jalan lagi. Gue mager nih di pos 3, serem banget, dia bilang. Ya udah, singkat cerita, dari situ memang tidak ada gangguan lagi cuy. Mereka sampailah di Surken. Nah kondisi sampai di Surken ini bisa dikatakan jam 9-an lah, jam 9-an. Dan mereka tuh ngecamp gak jauh dari yang namanya mata air. Nah ketika mereka ngedirin tenda, akhirnya dari situ si Jaya baru mau ngebuka obrolan tentang sesuatu hal yang menyeramkan. Lu ngeliat apaan sih tadi di pos 3? Yang merhatiin apaan? Ya mana gue tahu, orang sosoknya juga jauh, kata si Ilham tuh. Lagi juga dia cuma merhatiin doang. Mungkin dia terkesima dengan salah satu dari kita. Kayaknya sih terkesima sama lu gitu kan. Lu jangan ngadi-ngadi. Emang itu cewek gitu kan. Cewek cakep, kata si Ilham gitu kan. Males gue percaya omongan lu, dia bilang. Ya udah tuh, dari situ mereka ngobrol panjang lebar sampai bercanda-canda. Dan dari situ besok kita mau turun jam berapa nih, atau bakalan sampai jam berapa gitu. Sampai udahlah toh kita juga ngecamp sehari ini kan, sehari lagi, jadi kita nyantai aja ya, jam 10, jam 12, jam berapa lah sebangunnya kita aja gitu kan. Ya udah deh, di situ mereka ngobrol-ngobrol kan, karena mereka memang tidak punya planning untuk ya harus tidur cepet, harus summit gini-gini. Jadi kayak mereka tuh nyantai banget, sampai akhirnya mereka tuh baru sadar mereka ngobrol panjang lebar itu sampai jam 1:30 malaman. Dari situ Ilham pun kayak, gue udah ngantuk nih, gue tidur duluan ya. Ya udah, si Jaya pun ikut tuh ngerebah mungkin sekitar 5-10 menit. Tiba-tiba kebelet kencing. Ilham. Ternyata Ilham udah nggak nyaut dan kayak cepat banget gitu tidurnya kan. Buset, di bocet tidurnya cepet banget lagi. Duh gimana ya, gue kebelet kencing lagi. Gue kencing deket-deket tenda aja kali ya. Akhirnya dia ngambil headlamp dan ngeberaniin lah, dia ngebuka tuh. Tapi Jaya ini langsung kayak nengok kiri kanan dulu kan, mastiin kondisi sekitar. Wah aman nih. Keluarlah dia dengan kondisi sarungan cuy. Set, kondisi sarungan.
Yang paling parah adalah kondisi sarungnya ini tuh putih cuy. Lo tahu kan ada sarung warna putih, sebenarnya nggak pure putih banget sih, kayak ada coraknya, ada warna gelapnya gitu kan. Dipakai diinin kepala biar nggak terlalu dingin, dia kencing, tiba-tiba ada teriak, setan setan gitu kan. Dari situ Jaya panik dong, dia kayak nengok kiri kanan, sedangkan dia kondisi masih pipis tuh. Ya mau gimana lu, kondisi ada teriak orang manggil setan gitu kan, pipis udah pasti beleberan kiri kanan. Nah pas lagi beleberan kiri kanan kayak gitu, dia nengok kiri kanan, mana nih setan, dan kelihatan ada satu orang yang lagi lari gitu kan. Astagfirullahaladzim, dia langsung buru-buru dong selesain pipisnya dan masuk ke tenda. Bahkan itu sampai nyenggol kakinya si Ilham kebangun kan. Lu ngapa sih, itu tadi ada yang teriak setan-setan, dia bilang gitu kan. Lu lagian aneh-aneh aja, udah tidur setan mulu yang lu pikirin. Ya gimana ada yang teriak setan-setan gitu kan. Pas gue lihat kiri kanan kagak ada. Ya lu kali setannya, lagian lu kencing pakai sarung warna putih juga, itu kayaknya yang lihat lu udah bukan ngeliat setan. Di situ kayak sadar kan, hah, iya kali ya. Ya syukur-syukur emang lihat gua kali. Ya udahlah, gua balik lagi tidur. Coba nih tidur, baru tidur 15 menit tidur ayam-ayaman cuy. Dari situ ada yang manggil, Jaya, Jaya. Dan anehnya seolah itu kayak panggilan temennya. Iya apaan? Gimana sih, kayak orang ngerespon gitu, kayak orang biasa aja. Oh iya kenapa? Dibangun, nengok kiri kanan, nah si kunyuk masih tidur nih, Sila masih tidur. Terus yang manggil siapa? Dia diem dulu dong. Jaya, Jaya, dipanggil lagi kan. Langsung merinding. Dari situ Jaya langsung masuk sleeping bag dan dia nutup kepala, plok. Dan dari situ ya mungkin gara-gara ketakutan juga, saking nyaman atau mungkin udah kecapean juga, dia tidur tuh cuy. Nggak tahu siapa yang manggil pada saat itu. Dan tidur lagi enak-enaknya karena memang ada suatu kewajiban, yaitu sholat subuh cuy. Dibangunin sama Ilham, bangun lu sholat, kebluk banget tidur. Ya walaupun dibanguninnya agak sedikit susah, bahkan si Ilham ini sampai ngambil air ke tangannya, dicuci mukanya diginiin cuy. Lu tau lah air surken itu sedingin apa kan. Dari situ langsung melek seketika cuy. Sialan lu bangunin gue pakai air, dia bilang gitu kan. Cuman toel-toel juga gue bangun. Apaan, gue dari tadi udah manggil ini, udah mau masuk ini nih, udah lewat subuh gitu kan. Buruan, keburu habis waktunya. Akhirnya ya udah tuh mau nggak mau kan sholat. Dan setelah sholat ya udah balik lagi tidur. Ya buat tidur lagi. Ya udah tidur, gue juga mau tidur lagi. Tidurlah mereka berdua ini. Singkatnya mereka bangun jam 8. Ketika mereka udah bangun jam 8 ini, mereka langsung masak-masak. Dan si Jaya ini kebagian ngambil air kan. Kondisi ngambil air ini pakai sarung cuy, pakai sarung juga. Nah sedangkan kondisi yang masak itu si Ilham kan ngambil air. Tiba-tiba ada yang ngomong, oh lu bang semalam. Apaan sih bang? Orang lagi ngambil air nggak negor nggak apa, tiba-tiba teriak gitu kan. Lu bang, gue ngeliat nih semalam tuh sosoknya kayak begini dan coraknya sama. Kayaknya lu kali bang ya, yang pakai sarung di kepalain, maksudnya diciputin gini. Bang kenapa? Itu lu denger nggak semalam ada yang teriak setan-setan? Iya gue denger sih, itu gue lagi kencing. Gue langsung celinguk pas ada yang teriak begitu. Iya itu gue ngeliat sosok setan, gue kira itu setan, ternyata kayaknya lu pakai sarung. Ya maaf bang, gue juga gak tahu gitu kan. Ya lagi lu ngapa sih bang? Pakai sarung warna putih begitu, diinin kepala, dingin bang, lu tahu sendiri kan disurken. Iya sih, udah maaf bang ya, ya udah nih gue mau ngambil air nih. Yaudah iya. Akhirnya ternyata benar, salah paham semalam atau teriakan itu tuh intinya dari si pendaki tersebut yang lihat sampingnya si Jaya ini. Tapi sebelum pergi ke mata air dia langsung bilang, bang, lu tahu nama gue nggak? Kagak. Emang kenapa? Ah nggak apa-apa bang, jangan lagi. Dan ternyata Jaya ini mastiin tentang suara yang manggil nama Jaya terus gitu kan. Dari situ kayak, berarti itu benar tuh demi itu. Ya udahlah, biarin lah, cuman manggil doang. Toko juga udah kembali siang lagi. Pergi ngambil air, terus udah selesai ngambil air, mereka pun udah masak-masak, udah makan, mungkin istirahat lumayan cukup lama, dan mereka tuh mutusin untuk ke kandang badak itu habis zuhur karena nanggung mereka harus sholat zuhur dulu kan. Nah setelah ini tuh mereka lanjut ke puncak setelah zuhur itu kan.
turun dan sampai di kandang badak itu mungkin sekitaran jam 4 atau jam 5. Nah, kondisi ketika di kandang badak ini nggak banyak tenda. Tenda Jaya sama Ilham itu satu, terus ada sekitaran 2 atau 3 tenda lainnya cuy. Jadi bisa dikatakan sepi lah pada saat itu kan. Tapi nggak yang pure sepi-sepi banget tenda mereka. Ya udah tuh mereka ngediriin tenda dan agak sedikit dekat dengan salah satu tenda. Pas awal mereka ngedirin tenda tuh mereka nggak tahu sebenarnya itu tenda siapa gitu kan. Tapi ada sesuatu hal yang aneh, yaitu kayak orang lagi ciuman. Ketika mereka selesai ngedirin tenda kan biasanya kalau orang habis selesai ngedirin tenda kan duduk dulu nih atau nyalain kompor untuk ngopi gitu kan. Lagi ngedengerin aja. Kedengeran kan gitu kan. Kupingnya aja ini tajam banget cuy. Jadi kayak ditegur tuh sama Silam, lu ngapa sih? Jaya cuma bilang, Ilham kayak seolah nggak paham atau emang belaga-belaga polos gitu kan. Kapan sih ngomong apa yang benar? Jaya tuh cuma nyuruh begini doang. Akhirnya kayak si Ilham kesel juga kan, ya udah diem tuh dia. Diem. Dan Jaya ini kayak iseng, entah iseng atau sengaja. Jadi dia tuh ngambil batu cuy. Batu ya mungkin segede jempol gitu. Dilemparin ke tenda sebelah. Setak gitu kan, kena tenda gitu. Dan seolah kayak di situ tuh kayak panik. Kayak kedengeran lah suara panik orang di dalam tenda gimana gitu kan. Dan gak lama itu keluar satu cowok dengan kondisi kepalanya set, dia nengok kiri kanan. Jaya langsung lihat, bener cowok, tapi gue belum tahu nih di dalamnya ada ceweknya atau enggak gitu kan. Di situ tanya sama Ilham, ngapa sih lu iseng banget gitu kan, tenda orang pakai dilemparin, udah diem, jangan bilang terketahuan gitu kan, kata si Jaya tuh. Ntar gue ceritain. Ya udah tuh kan dari situ diem aja. Dan si pendaki ini pun nggak ngomong apapun gitu cuy, nggak ngomong sesuatu hal yang aneh-aneh atau gimana gitu kayak. Dan masuk lagi lah ke dalam. Akhirnya si Jaya ini narik si Ilham. Lu tahu nggak kenapa gue tadi kayak gitu apa? Ada lebih serem daripada suara ketawa Kundi. Suara apaan? Perasaan gue nggak ngedengar suatu suara yang aneh dah. Ada suara orang ciuman, dia bilang. Kuping gue kayak begitu aja dengar. Lagi juga gue nggak dengar. Iya elah, segitu kencengnya lu kagak dengar. Ya lagi gue mana tahu sih suara orang ciuman tuh kayak gimana. Emang susah. Tuh sebelah tenda kita mesem, tapi gue nggak tahu juga, dia bilang. Iya, orang gue nggak ngeliat ada cewek keluar juga kan, tapi gue pengen mastiin sih di situ tuh beneran ada ceweknya atau enggak. Ya udah ya, pokoknya kalau misalnya nanti gue aneh, intinya lu gak usah negor gue, intinya gue mau mastiin aja. Iya ya udahlah. Ilham tuh bilang gak usah ikut campur urusan orang lain gitu kan. Iya gue enggak kok, lagi juga kan gue cuma lempar batu doang. Dan lagian juga masa iya orang mau mesum di gunung, kan hotel masih banyak gitu kan, kata Jaya tuh. Ngapain juga di gunung, jangan pernah cemari gunung tuh dengan sesuatu hal yang aneh-aneh. Cukup menikmati lah, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, itu jauh lebih menyenangkan daripada mesum. Udah capek boker, tiba-tiba di atas cuma buat mesum. Iya kalau benar, kalau tiba-tiba digangguin sama sini kan resikonya gede juga. Lu tahu sendiri lah, banyak cerita pendaki yang gancet lah, yang inilah, yang itulah. Apalagi kita dekat tendanya mereka, otomatis nanti deminnya juga bakal gangguin kita, ribet lagi aja. Lu ada aja. Udah gue balik ke tenda mau masak-masak. Ya tuh mereka nggak ada obrolan lagi, mereka masuk ke tenda. Dan singkat ceritanya hampir mau masuki maghrib, ternyata memang ada satu keluar cewek dari tenda tersebut cuy. Keluar dari situ, Jaya ini cuma merhatiin. Seolah kayak punya asumsi ternyata memang benar nih bocah berdua lagi mesum gitu kan. Udahlah masa bodoh dan gak mau terlalu peduliin urusan mereka juga. Dari situ entah mungkin suami istri atau gimana itu kan gak tahu gitu kan. Dan sekitar jam 8 malam cuy, setelah mereka selesai sholat isya, yang tadinya kandang badak itu normal, nggak ada sesuatu hal yang aneh, bahkan ya intinya menyenangkan lah di kandang badak, sunyi, senyap, cuma ada suara jangkrik. Tiba-tiba angin kenceng banget, dan anginnya tuh bukan kayak gitu, enggak, jadi kayak ngipas aja, set sekali, wush, sekali lagi, wush gitu, kayak begitu cuy. Dan dari situ Jaya itu kayak ngerasa heran. Tiba-tiba angin kenceng dah, perasaan kemarin kita disuruhkan aja nggak kayak gini, tiba-tiba di kandang badak kenapa kayak gini gitu kan. Dan setelah angin itu lewat,
Kita tahu lah orang yang sering naik gunung tuh cerita tentang kandang badak itu adalah pusatnya para neneng-neneng kunti gitu kan. Itu suara kunti ketawa cekikikan banyak banget. Dan yang panik itu bukan cuma Jaya, bahkan tenda sebelahnya pun itu sampai panik. Suara cewek itu sampai kedengeran kayak ketakutan gitu cuy. Takut nih, itu suara apa gitu kan. Dari situ Ilham nyantai-nyantai aja cuy. Nah ketika lagi nyantai kayak gitu, lu kok bisa biasa aja? Ya biarin aja orang mereka lagi paduan suara. Ya udah lu berani di keluar, nggak berani lu dalam tenda aja, kata Ilham kan. Ya udah iya dah. Nah setelah mereka kondisinya emang di dalam tenda aja dan kondisi angin pun kencang kan, tiba-tiba ada sebuah teriakan dari salah satu pendaki yang mungkin itu dari tenda sebelah cuy, yaitu tolong bang, ada yang kesurupan. Disamperin kan, cep, yaitu si Ilham doang, sedangkan Jaya tuh nggak keluar, nggak berani gitu kan. Dikeluar langsung ditanya mungkin sama si Ilham ini, mana bang kesurupan? Itu bang, cewek gue lari ke sana. Dikejarkan sama mereka berdua, bahkan itu ada beberapa pendaki juga yang ikut ngejar, dan alhamdulillahnya itu keburu kekejar. Tapi yang ngejar atau bisa dikatakan yang nangkap si cewek ini tuh bukan Ilham ataupun pendaki lain, tapi dari si cowoknya ini. Yang parahnya adalah kondisi cewek ini kesurupan dengan kondisi bugil tanpa sehelai baju pun, bisa dikatakan telanjang cuy. Dan yang paling parah karena kan mereka ya kagak tahu juga, kagak expect kalau itu cewek telanjang begitu kan. Ada sebuah darah yang entah itu dari mana, yang pasti mungkin itu bagian dari kemaluannya cuy. Kenapa bisa tahu? Jadi ketika udah ada kejadian itu kan, Ilham tuh kayak pendaki lain juga kayak malu kan, jadi kayak nggak ngeliat ke muka itu. Tapi sedangkan Jaya beda coy, dia tuh merhatiin dari atas sampai bawah. Ya dalam hati Jaya lumayan nih pemandangan karena ceweknya cakep, tapi ada yang jijik cuy, bahwa itu tuh bagian setengah pinggul kaki itu berlumuran darah. Dari situ kayak langsung dimasukin ke dalam tenda dan ditanya kan kok bisa kesurupan, apalagi dengan kondisi namanya buka baju gitu. Tapi si pendaki yang satu tenda ini nggak cerita apapun atau nggak mau ngasih tahu kenapa bisa kayak gitu kan. Nggak tahu bang, tiba-tiba dia kayak bugil sendiri, terus tiba-tiba lari gitu aja. Padahal tadi kondisinya gue tidur gitu kan. Sedangkan Jaya punya feeling jelek. Dalam hati Jaya tuh, alah paling lu mesum aja. Dan tiba-tiba Jaya kayak langsung ngomong asal jeplak aja, makanya bang mau mesum aja di gunung. Soalnya kayak pendaki ini tuh kayak nggak seneng kan ngelihat muka si Jaya ini kayak sinis banget. Ngapain lu bang melotot? Kalau memang nggak bener juga lu nggak usah kesindir kayak gitu kali. Dari tadi juga gua dengerin lu ciuman, suara ciuman lu kedengeran banget sampai keluar tenda. Lu kalau mau mesum jangan di gunung dah, mendingan lu di jauh-jauh gitu kan, maksudnya di hotel kayak di apa, masih banyak tempat yang layak daripada di gunung. Lu digangguin sama demit kan. Lu jagain tuh cewek lu jangan sampai kenapa-napa. Turun gunung kelar hidup lu, dia bilang. Udah dari gitu akhirnya si Ilham pun masuk dan pendaki lain pun masuk, dan seolah pendaki lain pun sebenarnya kayak tahu, cuman kayak enggan negor atau dalam arti bingung negornya karena ya nggak ada barang bukti juga gitu kan. Dan lagian juga pada saat itu yang berani itu cuman si Jaya doang akhirnya masuk. Nah ketika masuk ini itu udah kondisi mungkin sekitaran jam 10-an lah, sekitar jam 10-an. Lu tahu nggak, tenda sebelah ini terus teriak, terutama dari suara si ceweknya ini. Terus-terusan aja teriak kayak kesakitan, sakit panas gitu kan. Mereka kan kayak keganggu, terutama si Jaya gitu kan. Ham, tuh ngapa sih tenda gitu? Ilham kayak diem, padahal tahu bahwa Ilham ini orang yang bisa dikatakan gak tegaan cuy, tapi diem aja. Dan pas lagi diem itu, lu kok tumben-tumbenan lu keluar dah. Ilham tuh nyuruh si Jaya buat keluar. Dan lu tahu nggak, tenda si yang di sebelah itu dikelilingin banyak makhluk, mulai dari kunti yang banyak banget sampai sosok yang berkepala kayak anjing cuy. Dari situ banyak banget dikelilingin. Dari situ astagfirullahaladzim, si Jaya masuk. Itu kok banyak banget yang ngelilingin di situ dah. Itu sosok apaan? Atau bisa dikatakan kok bisa sebanyak itu?
Ilham bilang, gua nggak tahu lu mau percaya atau enggak. Intinya gue sih pengen banget nolongin, tapi ada sosok yang ngelarang gue untuk nolongin. Dan sosok itu bilang ini tuh pelajaran untuk mereka yang berbuat kotor di gunung ini gitu kan. Dan ketika gue mau nolak suruhan itu, badan gue kayak mau ngelawan, tapi badan gue bener-bener gak bisa digerakin atau gak bisa buat ngelangkah atau bangun untuk ke sono. Entah apa yang nahan gitu kan pada saat itu. Oh kayak gitu, ya udah biarin aja, karma tuh buat mereka berdua. Ya tetap aja kalau misalnya kenapa-napa sampai amit-amit meninggal kan ribet juga. Dan ya kalau mereka melakukan kesalahan ya ada baiknya ya kita maafin, ya kita lapor aja biar nanti kena sanksi dari pihak gunung atau nanti dilaporin ke polisi gitu kan. Jangan kita nggak nolongin ketika ada kejadian hal yang intinya butuh pertolongan. Ya itu kayak bilang, lu mah terlalu baik jadi orang, heran gue mah. Udahlah lu jangan banyak ngomong, ntar badan gue kalau udah sehatan gue bakal nyamperin ke tenda sebelah, dia bilang gitu kan. Dari situ mereka tuh cuman diem di dalam tenda, dan di luar pun kayak senyap aja cuy. Bahkan dari tenda yang lain pun gak berani keluar, seolah mereka semua tuh kayak tahu gitu kan. Singkat ceritanya, walaupun di luar itu ada suara teriakan minta tolong cuy, tapi memang gak ada satu orang pun yang nolongin. Dan mereka pun seolah kayak gak bisa keluar dari tenda itu cuy. Sampai akhirnya mungkin sekitaran jam 2 dan mereka pun, Ilham aja ini gak bisa tidur. Ilham ini tiba-tiba badannya bisa gerak dan nyamperin langsung ke tenda tersebut dengan kondisi banyak makhluk. Tapi makhluk itu tuh kayak gak peduli sama si Ilham ini. Jadi kayak nyerobot aja, selap-selip. Itu yang dilihat sama si Jaya. Dalam hati Jaya, emang kagak ada akhlak itu orang. Nyelap-nyelip aja kayak ngantri sembako gitu kan. Masuk lagi. Set, kalau gue masuk ke salah-salah begitu gimana ya. Dan yang paling parah, itu ada satu sosok nengok. Sosok Kunti itu nengok ke arah si Jaya. Astagfirullahaladzim, ngapa tiba-tiba nengok sih sama si Ilham aja cuek kan. Ngapa sama gue tiba-tiba nengok. Langsung buru-buru nyeletingin. Set, dia cuma bisa berdoa aja dalam tenda. Lagi doa, pokoknya doa terus. Dan gak lama ada teriakan, yaitu dari si Ilham ini. Jaya, tolongin gua, sini lu. Jaya keluar buru. Jaya, Jaya gitu kan teriaknya. Nah dari situ kan itu kedengeran suara si Ilham kan. Dia tuh buru-buru buka tenda. Set. Memang tidak ada. Sosok itu tuh kayak seolah tiba-tiba pergi aja. Tapi si Ilham kok nggak ada gitu kan. Apa mungkin di dalam tenda? Karena suaranya tuh kayak beneran mau minta tolong gitu. Disamperin lah sama si Jaya ini cuy. Samperin kucuk di depan tenda. Dan ketika di depan tenda, itu tendanya kosong, nggak ada siapapun. Coba ngeberaniin diri untuk ngebuka. Seret, ternyata di dalam tenda pun tidak ada orang satu pun. Yang ada cuman darah banyak banget di situ. Dari situ, siapa yang manggil tadi ya? Nengok kiri kanan, dan sampai akhirnya ada suara cekikikan dari atas pohon. Yang ternyata itu kuntilanak cuy. Dari situ Jaya tuh kayak, ini orang yang tiga nggak tahu kemana, tiba-tiba ada yang ngetawain, langsung lari ke tendanya dong. Langsung lari ke tendanya, dan pas baru mau masuk ke tendanya ada yang narik dari belakang. Iya, gue minta ampun, kagak lagi, ampun gitu kan. Lu ngapa sih? Itu tuh ada si Ilham. Astagfirullahaladzim, lu ngapa tiba-tiba ngagetin mulu sih Ham gitu kan. Lu yang kenapa tiba-tiba lari ngibrit gitu kan. Bukannya bantuin malah kabur. Ternyata si Ilham ini sebetulnya ngeliat cuy di dalam tenda itu. Tapi tiba-tiba si Jaya ini pergi. Nah tapi yang dilihat sama Jaya kan itu gak ada apa-apa. Dari situ pun Ilham ngebilangin atau ngejelasin bahwa mereka tuh harus segera turun dan minta pertolongan sama base camp. Atau minta evakuasi untuk pendaki si cewek ini cuy. Gara-gara banyak ngeluarin pendarahan yang lumayan cukup banyak. Dari situ tuh Jaya juga ngasih tahu, gue tadi di depan tenda itu kagak ada apa-apa. Itu kosong melompong, cuman ada darah dong. Mata lu siwer kali. Udahlah kita beres-beres ya. Jaya tuh cuman kayak nggak bisa banyak ngomong dan cuman nurut doang kan. Akhirnya ya udah tuh mereka beres-beres. Dan di situ Jaya nanya, terus gimana itu pendaki yang itu? Gue sih udah minta tolong sama beberapa pendaki untuk nungguin biar tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh lagi. Lagian juga kan
udah mau mendekati pagi, harusnya sih mereka udah aman dan semoga aja aman gitu, dan kita harus buru-buru sampai di bawah ya mau gak mau gitu kan. Dan menurut si Ilham juga ternyata si pendaki ini yang mesum ini tuh udah ngakuin tentang perbuatannya. Ya walaupun gue juga pengen nonjok sih pada saat itu kata Ilham tuh, tapi mau gimana lagi. Akhirnya packing beres-beres, dan setelah udah beres-beres ini akhirnya Ilham ini kayak ngambil sebuah keputusan. Jai, lu mau bawa carrier gua 2 tapi gua jalan duluan, atau lu yang jalan duluan gua yang bawa 2 carrier? Dari situ enggak, ngapa jadi beda-beda begini? Ya ini urgent. Ya tahu begitu mah gua diem aja di sini ya kan, biar turun cepetan. Lagian juga gua pengen cepet. Udah sih kita jalan bareng aja, ini masih malam nih, nanti kalau udah pagian udah terang baru lu lihat itu kondisinya. Akhirnya kayak nggak percaya kan, dan dilihat kondisi itu benar-benar pucat, bahkan itu udah nggak ada suara, kayak pingsan gitu. Ya mau nggak mau kan, ya udah dah gini dah, lu yang lari, gue yang bakal bawa 2 carrier, tapi nanti lu jemput lagi kan? Iya nanti gue jemput lagi, gue bakal naik lagi. Ya udah dah kalau kayak gitu. Akhirnya karena udah kesepakatan itu udah disepakatin kan, si Ilham ini langsung ngibrit lari. Wush, kondisi pada saat itu baru hampir belum subuh, malah belum subuh udah lari. Jaya dewekan dong gitu kan, dia jalan pelan gitu. Dan lu tahu nggak, ada sosok Kunti yang ketawa cekikikan di belakang si Jaya. Gara-gara panik dan takut juga dan ngeliat bahwa sosoknya itu dekat dan nyeremin, tiba-tiba Jaya pun langsung lari ngikutin si Ilham cuy. Lari terus. Dan yang paling parah adalah larinya Jaya sama larinya Ilham itu hampir sama, bahkan itu berbarengan. Ilham ini kayak ngeres kan, ngeliat ke belakang, lah nih bocah malah ikutan lari juga. Ditanya kan, lu ngapain? Udah lu lari? Nggak apa-apa, gue 2 carry juga, gue ambil lari, gue masih kuat kok, dia bilang gitu kan. Udah lu lari. Akhirnya ya bodo amat gitu kan sama si Jaya ini, Ilham gitu. Akhirnya mereka lari, dan singkatnya mungkin mereka udah sampai jam 8. Mereka tuh sampailah dan laporan tentang kejadian dan benar-benar butuh pertolongan. Sampai akhirnya setelah udah tahu kondisi kayak gitu, tim ranger pun naik dievakuasi, sedangkan si Ilham ini ditanyain kenapa kronologinya, akhirnya dijelasin dan disampaikan lah tentang kejadian di atas. Singkatnya, alhamdulillah 2 pendaki itu bisa dievakuasi. Walaupun Ilham sama Jaya ini nggak tahu kondisinya ketika di rumah sakit itu seperti apa, karena ya mereka juga nggak terlalu memperdulikan tentang kejadiannya. Dalam arti yang penting mereka bisa diselamatin. Syukur-syukur ya masih ada umur, tapi menurut berita atau yang mereka dengar sih katanya sih selamat, walaupun dengan kondisi mental mereka tuh benar-benar parah banget lah, atau punya trauma sendiri ketika naik gunung dan ngelakuin mesum di gunung. Dan mereka berdua pun itu jadi di blacklist cuy. Dan yang paling parah dari kejadian itu adalah Jaya, menurut pengakuan Ilham, ketika selesai pulang dari gunung tersebut nih, udah ngurus-ngurus semua hal gitu kan, dan mereka tuh tidak terlalu banyak urusan dengan pendaki yang 2 ini ya. Nah ketika udah pulang, Ilham tuh sebenarnya tahu bahwa ada sosok yang ngikutin, jadi kayak cuek aja kan. Dan sampai di rumah, emaknya atau orang tuanya si Jaya ini langsung teriak gara-gara ada satu sosok Kunti yang nemplok di badannya si Jaya ini. Bahkan nyokapnya itu sampai pingsan. Walaupun bokapnya ini nggak bisa ngeliat, cuman gara-gara tahu bahwa si Jaya ini ketempelan langsung manggil kiai. Dan alhamdulillah pada saat itu pun ya sosok itu tuh bisa diusir dan balik lagi ke Gunung Gede. Menurut pengakuan si emaknya, walaupun si kiainya mah nggak bilang kayak begitu ya. Intinya alhamdulillah semoga cepat hilang lah itu sosok gitu kan. Dari situ emaknya tuh ngoceh-ngoceh aja ke si Jaya, makanya lu kalau naik gunung misi-misi, jangan apa bae lu langgar di gunung itu. Ya itu kayak bingung kan, iya ya lama namanya gue naik gunung, gue agak pernah kayak begitu kali. Gue juga tahu aturan kalau naik gunung. Ya dari situ nggak ada tuh pembahasan apa-apa lagi. Walaupun Jaya itu sempat penasaran sih dengan kejadian dan
setelah beberapa hari dari mereka naik Gunung Gede, 1 minggu atau 2 minggu tuh Jaya tuh sengaja main ke salah satu, bisa dikatakan main lah sengaja gitu kan. Dia tuh kayak kepo. Nah akhirnya dijelasin lah sama si pihak base camp ini bahwa ya kedua orang itu tuh sebenarnya nggak kenapa-napa, dalam arti ya memang sih pendarahan, tapi yang paling parah adalah mental dari keduanya. Kayak bener-bener ketakutan banget, dan menurut orang tuanya tuh sekitaran 1 sampai 2 minggu, bahkan minta tolong sama beberapa pihak dari kaki gunung, entah itu Puncen atau apapun di situ, ya nggak bisa gitu, nggak bisa disembuhin. Ya itu harus dari kesadaran mereka sendiri, dan nggak tahu juga itu mereka masih pacaran atau gimana. Dan dari situ ya keponya cuman begitu doang kan si Jaya, kayak nggak puas nih gue jawabannya gitu kan, kayak pengen tahu, bahkan sampai nanyain alamatnya, cuman nggak dikasih sama si pihak Gunung Gede sendiri. Ya udahlah kalau memang enggak gitu kan, akhirnya ngopi-ngopi dan ceritanya pun cukup sekian cuy. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini tuh yang pasti ya jangan pernah mesum di gunung gitu cuy. Masih banyak tempat-tempat lain lah yang layak gitu. Kalau memang lu mau mesum ya gitu. Ya bukan berarti gua ngajarin kalian untuk mesum juga. Maksudnya dalam arti ya ngapain juga sih naik gunung itu kan capek, bawa beban. Kalau tujuan lu pengen kayak begitu, mendingan ke hotel lah, nggak usah di gunung. Ya terlepas dari kalian percaya ketika mesum di gunung itu akan ada kejadian hal yang aneh-aneh atau enggak, ya ada baiknya kalian jangan ngelakuin hal yang kayak gitu. Apalagi sekarang udah zamannya sosmed, handphone, kamera di mana-mana. Kalau kerekam, bukan cuman kalian dong yang malu, tapi keluarga dan kerabat kalian juga bakalan malu gitu kan. Jadi bijaklah ketika kalian naik gunung. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.